Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Dwi Sulistiono, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi periode 2020. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya di Universitas Negeri Semarang dan juga di jurusan Pendidikan Ekonomi pada khususnya. Sebelumnya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih itu Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi. Tentunya kalian penasaran dan juga bertanya-tanya, ada apa aja sih di Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi itu sendiri? Nah, kali ini saya akan sedikit mengulas atau sedikit menginformasikan kepada teman-teman. Maka dari itu, silakan tonton video. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi. Sebelum masuk ke Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang struktur organisasi. Jadi di Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi sendiri terdapat struktur organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara umum, sekretaris umum, kemudian ada RTO dan juga kepala departemen. Nah, apa sih tujuan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi? Jadi Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi bertujuan membentuk dan meningkatkan kualitas mahasiswa pendidikan ekonomi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan ilmiah, kritis, idealis, realistis, konsisten dan konsekuen, bertanggung jawab, memiliki kepribadian yang luhur, bersolidaritas sosial terhadap agama, bangsa, dan alma mater. Lalu apa sih fungsi Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi? Nah, di sini Hima Pendidikan Ekonomi terdapat menjadi 4 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai wadah aktualisasi dan pengembangan bidang akademik maupun non-akademik mahasiswa, sebagai wadah penyaluran aspirasi dan pemersatu mahasiswa. Yang ketiga sebagai wadah aktualisasi pengembangan keterampilan dan kreativitas mahasiswa, dan yang keempat sebagai wadah aktualisasi pengembangan tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya, fungsi dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi yaitu menjalankan garis besar haluan kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi, dan yang kedua yaitu menyusun program kerja yang mengacu pada garis-garis besar haluan kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi. Kedudukan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi adalah perhimpunan mahasiswa di tingkat jurusan pendidikan ekonomi yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat jurusan pendidikan ekonomi dalam pengembangan bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, wewenang dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi adalah perhimpunan mahasiswa di tingkat jurusan pendidikan ekonomi yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat jurusan pendidikan ekonomi dalam pengembangan bidang akademik maupun non-akademik. Sebelum masuk ke penjelasan program kerja pengurus harian, di sini Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi terbagi menjadi pengurus harian dan juga 5 departemen, yang diantaranya yaitu Departemen PPSDM, Departemen Minat Bakat, Departemen Informasi Komunikasi, Departemen Keuangan, dan juga Departemen Advokasi dan Kemahasiswaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja dari pengurus harian. Nah, jadi di sini program kerja dari pengurus harian yang pertama yaitu pelantikan dan rapat kerja. Nah, di sini pelantikan calon fungsionaris 2020 dan juga pemaparan program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 periode dengan tujuan yaitu sebagai bentuk legalitas fungsionaris Hima Jurusan Pendidikan Ekonomi. Selanjutnya yaitu ada training administrasi dan juga kesekretariatan, yaitu program kerja tahunan yang memiliki tujuan memberikan pelatihan bagi fungsionaris, khususnya bagi sekretaris departemen dan juga sekretaris umum mengenai kesekretariatan dan juga administrasi di dalam Hima PE 2020. Kemudian ada pembuatan DC Hima PE 2020, yaitu program kerja tahunan yang memiliki tujuan membuat dress code bagi fungsionaris Hima PE dikoordinir oleh RTO.
Kemudian ada HUT-HIMA, adalah program kerja tahunan yang memiliki tujuan memperingati lahirnya Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Kemudian ada buka bersama, yaitu adalah program kerja tahunan berupa kegiatan buka bersama dengan fungsionaris Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, baik periode berjalan maupun periode sebelumnya. Kemudian ada juga halal bihalal, yaitu program kerja tahunan di mana fungsionaris HIMA PE bersilaturahmi sekaligus bermaaf-maafan antara fungsi lainnya. Kemudian selanjutnya ada open house, yaitu sebagai program kerja tahunan yang memiliki tujuan memperkenalkan jurusan pendidikan ekonomi kepada mahasiswa baru, sekaligus memperkenalkan HIMA sebagai organisasi kemahasiswaan pendidikan ekonomi. Selanjutnya ada inventaris PKM atau Pusat Kegiatan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi yang bertujuan untuk mengecek sarana dan prasarana yang dimiliki oleh HIMA. Selanjutnya ada rapat koordinasi dan tata tertib administrasi, yaitu agenda rutin HIMA PE yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali pada awal bulan. Agenda ini membahas mengenai program kerja terdekat dan dari masing-masing departemen. Kemudian ada reshuffle. Jadi reshuffle yang merupakan agenda yang dilaksanakan secara insidental yang bertujuan untuk memberhentikan atau mengganti fungsionaris dari satu departemen ke departemen lain dengan alasan tertentu. Ada juga evaluasi akhir, yaitu agenda yang dilaksanakan secara insidental untuk mengevaluasi kegiatan HIMA atau proker di setiap departemen di akhir masa jabatan. Selanjutnya yang terakhir ada kongres keluarga mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi, yaitu untuk merumusan ADART dan GBHK HIMA jurusan pendidikan ekonomi periode selanjutnya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang anggota pengurus harian. Yang pertama terdiri dari saya sendiri, Joni Dwi Sulistiono, sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi periode 2020, dan juga ada Mbak Ika Dian Anggriani Febrianti sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi periode 2020. Nah, selanjutnya ada Mbak Amelia Agustin sebagai Sekretaris Umum 1 dan juga Mbak Salsabila Rifa sebagai Sekretaris Umum 2. Dilanjut dengan Mbak Ira Nur Rohmah sebagai Bendahara Umum 1 dan juga Mbak Hoirunisa Fajarwati sebagai Bendahara Umum 2. Dilanjut dengan Mas Muhammad Atrikni Al-Hakim sebagai Ketua Rumah Tangga Organisasi. Kemudian ada Mbak Farah Hidar Lutfiana sebagai Sekretaris RTO, dan juga dilanjut ada Mbak Kofifa Indriani sebagai Bendahara RTO. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari pengurus harian. Selanjutnya untuk di departemen lain akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silakan. Wow, aku tegang sekali. Wow. Wah, ada temannya. Sekarang aku tidak tegang. Apa sih? Langsung saja ya. Selamat datang di Departemen PPSDM atau disingkat Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, khususnya di HIMA Pendidikan Ekonomi. Ya, sebelum kita masuk ke penjelasan departemen kami, kita perkenalan dulu ya. Oke, silakan Mbak yang cantik untuk memperkenalkan diri dan kami sekalian ya. Oke, yang pertama, Fajar Wisnu sebagai Kepala Departemen PPSDM 2020, Prodi Pendidikan Akuntansi, asal Boyolali. Anissa Ul Karimah sebagai Sekretaris Departemen PPSDM 2020, Prodi Pendidikan Akuntansi, asal Pemalang. Septa Perdana sebagai Bendahara Departemen PPSDM 2020, Prodi Pendidikan Akuntansi, asal Pati. Mukni Makmun sebagai Kepala Biro Pendidikan, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, asal Brebes.
Puput Kistiani sebagai staf Biro Pendidikan, Prodi Pendidikan Akuntansi, asal Grobogan. Saka Rizal Apian sebagai Kepala Biro Pengembangan, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, asal Solo. Wahyu Muhammad sebagai staf Biro Pengembangan, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, asal Pemalang. Helmi Zidan Alfarizi sebagai staf Departemen, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, asal Pemalang. Titut Kristiadi sebagai staf Departemen, Prodi Pendidikan Akuntansi, asal Boyolali. Trisna Budiasi sebagai staf Departemen, Prodi Pendidikan Akuntansi, asal Banyumas. Nabila Ibtariska sebagai staf Departemen, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, asal Semarang. Arum Prabawati sebagai staf Departemen, Prodi Pendidikan Akuntansi, asal Jambi. Dwi Nur Laila sebagai staf Departemen, Prodi Pendidikan Koperasi, asal Sragen. Ya, itu tadi adalah anggota dari Departemen PPSDM. Oke, langsung saja. Yang pertama, visi. Mewujudkan mahasiswa yang cendekia, cerdas, inovatif, edukatif, kreatif, dan aktif. Kemudian, misi. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mampu mengembangkan potensi mahasiswa. Yang kedua, sebagai wadah aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan antar mahasiswa UNES, terutama mahasiswa pendidikan ekonomi. Kemudian, tujuan Departemen PPSDM dibagi dalam 2 biro. Yang pertama, Biro Pendidikan, bertujuan menggali dan mengembangkan potensi dan kualitas mahasiswa di bidang akademik dan keilmuan. Selanjutnya, menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan berbasis ekonomi. Kemudian yang kedua, Biro Pengembangan, bertujuan menjaga keharmonisan, keaktifan, dan melaksanakan pembinaan terhadap seluruh fungsionaris himpunan mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi. Yang kedua, melaksanakan kaderisasi untuk kepengurusan hima jurusan pendidikan ekonomi. Baiklah, langsung saja menuju ke program kerja Departemen PPSDM. PPSDM memiliki 7 program kerja, yaitu yang pertama, Makrab, yang kedua, Kognisi, yang ketiga, BOE, yang keempat, Korsip dan PKM-MTJ, 5, ada Oprek Magang, kemudian Upgrading, dan yang terakhir ada Edition. Yang pertama ada program kerja Makrab yang sudah kita lakukan pada tanggal 26-27 Februari kemarin sebelum pandemi. Tujuannya adalah untuk mengakrabkan fungsionaris Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2020. Ya, berikutnya ada Kognisi, Komunitas Gagasan dan Penalaran Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Di samping tujuannya telah tertera di gambar, ada pula tujuan yang lain, yaitu adanya kajian keilmuan umum untuk mahasiswa pendidikan ekonomi yang akan dilaksanakan beberapa kali di Fakultas Ekonomi. Berikutnya ada BOE, di mana BOE akan memberikan akses kepada mahasiswa pendidikan ekonomi berupa soal UAS tahun lalu yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi belajar menuju UAS. Kemudian Korsip dan PKM-MTJ yang akan kalian laksanakan nanti. Yeay. Ini juga bertujuan untuk mengakrabkan maba 2020. Kemudian Oprek Magang, ya teman-teman 2020 maupun 2019 bisa ikut daftar loh. Ayo pada daftar. Selanjutnya ada Upgrading. Upgrading ini adalah acara follow up dari Oprek Magang. Ya, pokoknya di dalamnya nanti seru-seruan, cia. Kemudian selanjutnya ada program akhir tahun, yaitu Edition, di mana kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pokoknya di dalamnya kita seru-seruan gitu dengan pakde-pakde, bude-bude, mbah-mbah, bocil-bocil. Pokoknya seru deh. Ya, baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari Departemen PPSDM. Terima kasih kepada teman-teman semuanya telah menyempatkan waktunya untuk menonton. Yang terakhir, jangan lupa untuk senyum.
Pastikan dan saksikan, saya adalah satu-satunya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang kepada mahasiswa Pendidikan Ekonomi tahun ajaran 2020. Kami dari Departemen Adkesma, Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa dari Hima Pendidikan Ekonomi. Dan perkenalkan, nama saya Aan Ranju Pramuja, biasa dipanggil Aan. Saya berasal dari Brebes dan saya sebagai Kepala Departemen Adkesma. Yang kedua yaitu Mbak Delia Saski Anindya, biasa dipanggil Mbak Dea. Beliau berasal dari Kudus dan beliau sebagai Sekretaris Departemen Adkesma. Yang ketiga Mbak Devi Arianti, biasa dipanggil Mbak Devi. Beliau berasal dari Tangerang. Beliau sebagai Bendahara Departemen Adkesma. Selanjutnya Mbak Sri Rosalinda, biasa dipanggil Mbak Ocha. Beliau berasal dari Tarum dan beliau sebagai staf ahli Departemen Adkesma bidang internal. Selanjutnya Mbak Lia Afianingsih, biasa dipanggil Mbak Lia, berasal dari Purbalingga. Beliau sebagai staf ahli Adkesma di bidang kesejahteraan mahasiswa. Selanjutnya Mbak Nida Anisatun Nabila, biasa dipanggil Mbak Nida. Beliau berasal dari Brebes. Beliau sebagai staf ahli Adkesma bidang eksternal. Selanjutnya yaitu Mas Kurnia Adi Nugroho, biasa dipanggil Mas Nugi. Beliau asal Semarang. Beliau sebagai staf ahli Adkesma bidang internal. Selanjutnya Mas Raihan Zen, beliau biasa dipanggil Mas Zen, asalnya dari Jakarta. Beliau sebagai staf ahli Adkesma bidang eksternal. Selanjutnya Mbak Putri Dela, biasa dipanggil Mbak Dela. Beliau berasal dari Jepara. Beliau sebagai staf ahli Adkesma kesejahteraan mahasiswa. Selanjutnya Mbak Bella May, biasa dipanggil Mbak Bella, asalnya dari Kendal. Beliau sebagai staf ahli kesejahteraan mahasiswa. Yang terakhir yaitu Putri Ruspitasari, biasa dipanggil Mbak Putri. Beliau asalnya dari Jambi. Beliau sebagai staf ahli Adkesma bidang internal. Selanjutnya yaitu program kerja Departemen Adkesma. Yang pertama yaitu rapat internal, kedua forum komting, ketiga IBP, keempat dan sosial, kelima aspirasi mahasiswa, keenam sarasehan, dan ketujuh SEC. Maka dari itu, marilah kita bahas satu persatu program kerja yang ada di Departemen Adkesma. Yang pertama yaitu rapat internal. Rapat internal merupakan rapat yang dilakukan oleh Departemen Adkesma untuk membahas suatu program kerja yang akan dilaksanakan atau isu-isu atau permasalahan yang ada di pendidikan ekonomi. Yang kedua yaitu IBP, Informasi Beasiswa Pendidikan Ekonomi. Biasanya dari kami share beasiswa kepada mahasiswa pendidikan ekonomi, baik beasiswa internal kampus maupun eksternal kampus. Yang ketiga yaitu forum komting, forum di mana ketua kelas atau ketua rombel berkumpul untuk membahas suatu isu atau informasi yang akan kita tindak lanjuti nantinya. Yang keempat selanjutnya yaitu dana sosial. Dana sosial merupakan kegiatan menghimpun dana dari seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi untuk menyumbangkan dana tersebut kepada mahasiswa pendidikan ekonomi yang tertimpa musibah dan mohon maaf jika orang tuanya meninggal. Selanjutnya aspirasi mahasiswa pendidikan ekonomi merupakan sarana aspirasi mahasiswa pendidikan ekonomi untuk berokat jurusan, biasanya dalam bentuk Google Form. Nanti hasilnya outputnya akan dibahas di sarasehan jurusan. Selanjutnya sarasehan jurusan menjembatani mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menyampaikan aspirasi bersama birokrat jurusan pendidikan ekonomi supaya aspirasi mahasiswa bisa terdengar langsung oleh pihak birokrat. Yang terakhir yaitu School Entrepreneur Competition atau SEC, merupakan lomba kewirausahaan tingkat SMA SMK untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam bidang kewirausahaan.
Mungkin itu saja gambaran umum terkait Departemen Adkesma. Kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan. Sampai bertemu di perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Andika dari Departemen Infokom. Di sini saya akan memperkenalkan fungsionaris Departemen Infokom. Yang pertama, Dwi Putra Andika, Ketua Departemen Infokom. Saya dipanggil Putra. Selanjutnya ada Winda Putri Fatika, Sekretaris Departemen Infokom, sering dipanggil Winda. Selanjutnya ada Evaria Safitri, Bendahara Departemen Infokom, biasa dipanggil dengan Eva. Selanjutnya ada Samsul Arifin sebagai staf Departemen Infokom, biasa dipanggil Samsul. Selanjutnya ada Mustika Rini, staf Departemen Infokom, dipanggil Ika. Selanjutnya ada Vandika Anissa, sering dipanggil Vandika. Selanjutnya ada Muhammad Rizky, sering dipanggil Rizky sebagai staf Departemen Infokom. Selanjutnya ada Yeni Alia Cahyani sebagai staf Departemen Infokom, sering dipanggil Yeni. Selanjutnya ada Alicia Yulia Mega, sering dipanggil Alicia sebagai staf Departemen Infokom. Selanjutnya ada Rauf Azril Al-Kafi sebagai staf Departemen Infokom, sering dipanggil Azril. Di sini saya akan memperkenalkan proja yang ada di Departemen Infokom. Yang pertama ada rapat internal, yang kedua ada jariasi, yang ketiga ada sekolah media, 4 sekolah sarbil, dan 5 lomba poster ilmiah. Rapat internal PJ-nya saya sendiri, Dwi Putra Andika. Selanjutnya ada jariasi, jaringan informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada data center, PJ-nya Alicia. Selanjutnya ada pemain informasi, PJ-nya Vandika dan Ika. Selanjutnya ada workshop posternya, PJ-nya Samsul Arifin. Selanjutnya ada sarasial wilayah Mabesi, PJ-nya Muhammad Rizky. Selanjutnya ada lomba posternya, PJ-nya Rauf Azri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Ajeng Lufiana dari Pendidikan Akuntansi 2018. Sini aku sebagai Ketua Departemen Keuangan. Hai, perkenalkan nama saya Bagus Gelindu Rizky dari Pendidikan Ekonomi Akuntansi 2018. Di sini saya sebagai Sekretaris Departemen Keuangan. Halo semuanya, perkenalkan aku Widya Nur Kasana. Di sini aku dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi 2018. Aku sebagai Bendahara Departemen Keuangan. Hai, aku Dimas Darmawan dari jurusan Pendidikan Koperasi 2019. Saya sebagai staf Departemen Keuangan. Halo guys, perkenalkan nama saya Ajeng Putri Mawarni. Saya dari Pendidikan Administrasi Perkantoran 2019. Saya sebagai staf Departemen Keuangan. Hai, perkenalkan nama saya Cinta Indah. Saya dari Pendidikan Akuntansi 2019. Saya sebagai staf Departemen Keuangan. Salam kenal. Hai, perkenalkan nama saya M. Salsabila Rifki dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran tahun 2019. Saya sebagai staf Departemen Keuangan. Hai, aku Sinta Putri Wulandari dari Pendidikan Koperasi 2019. Aku sebagai staf Departemen Keuangan. Hai, saya Muhammad Alido dari jurusan Pendidikan
2019 saya sebagai staf departemen. Halo, nama aku Zahira dari Pendidikan Akuntansi 2019 sebagai staf Departemen Keuangan. Program kerja Departemen Keuangan yang pertama ada pelatihan sponsorship. Pelatihan sponsorship adalah kegiatan di mana berupa pelatihan sponsorship ataupun seminar sponsorship yang diikuti oleh fungsionaris Hima PE, di mana tujuannya untuk memberikan pelatihan tentang bagaimana sih cara melobi perusahaan, bagaimana sih kalau kita mau mengajukan sponsoran kepada perusahaan, dan bagaimana penyebarannya. Jadi, selain kita ikut organisasi, kita juga bisa nih tahu bagaimana sih tata cara untuk mengajukan sponsor ke perusahaan-perusahaan besar. Program kerja Departemen Keuangan yang kedua ada Food and Drink. Food and Drink itu merupakan sebuah kegiatan menjual makanan dan minuman di wilayah sekitar kampus, yang tujuannya untuk melatih kreativitas dan kerjasama antar fungsionaris Hima PE dalam hal kewirausahaan di lingkungan Fakultas Ekonomi. Nah, DPU sendiri salah satunya itu menjual air mineral di kantin kejujuran C3 Fakultas Ekonomi. Yang ketiga ada PE Flowers. PE Flowers adalah kegiatan yang dilakukan oleh fungsionaris Hima PE, yaitu menjual bunga pada saat UNES melakukan atau mengadakan acara wisuda. Pasti banyak dong kalau tamu-tamu ataupun kerabat yang membawakan bunga untuk para wisudawan yang telah lulus. Jadi kami memanfaatkan hal itu untuk melatih jiwa kewirausahaan yang kami. Yang keempat ada PE Bookstore. PE Bookstore adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan solusi ataupun alternatif bagi mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menyediakan ataupun menyiapkan buku kuliah. Jadi buat kalian yang bingung nih, buku kuliahnya nyari di mana dan nggak tahu tempatnya, kalian bisa pesen nih di kita, karena kami menyediakan pelayanan online. Kalian tinggal hubungi aja ya siapa yang tertera. Nah, program kerja yang kelima ada Economic Merchandise. Economic Merchandise merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan fasilitas khususnya untuk mahasiswa pendidikan ekonomi dalam pembuatan atribut kelas seperti jaket, kaos, hoodie, ataupun PDH, dan dress code lainnya. Jadi, kalian jika ingin membuat atribut kelas, baik itu kaos, ataupun jaket, ataupun PDH, baik mau individu ataupun kelompok, kalian bisa pesan loh di kami dan di CP yang tertera. Yang keenam ada CFD atau Car Free Day. Car Free Day adalah kegiatan sama seperti Food and Drink, yaitu menjual makanan dan menjual minuman, namun di luar lingkungan kampus. Seperti biasanya di Semarang itu di bagian Simpang 5 akan ada yang namanya CFD setiap hari Minggu. Namun di tengah pandemi seperti ini, kami mengalihkan penjualan minuman dan makanan tersebut di online shop ataupun secara online. Nah, program kerja yang ketujuh yang terakhir, yaitu program kerja yang sangat seru di Departemen Keuangan adalah sponsoran atau sponsorship. Jadi, kegiatan ini di mana kita melakukan penyebaran sponsor ataupun proposal sponsor ke perusahaan-perusahaan, di mana kita mengajukan kegiatan kita kepada perusahaan-perusahaan untuk mengajukan kerjasama. Jadi, di situ kita bisa belajar bagaimana sih mengajukan sponsor ke perusahaan-perusahaan, dan pastinya kita punya pengalaman gimana rasanya sponsoran ke perusahaan-perusahaan besar. Itu tadi merupakan sedikit gambaran tentang himpunan mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi, supaya dapat memberikan manfaat dan juga informasi pada teman-teman semuanya. Jangan lupa ikuti perkembangan jurusan pendidikan ekonomi melalui website himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi, baik Instagram, Facebook, Twitter, ataupun di akun YouTube himpunan mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi. Jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap berdoa untuk selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.